Selamat datang di kisah jarak yang mulai berbicara. Sebuah cerita tentang dua hati yang tetap saling menjaga. Meski jarak perlahan mengubah cara mereka memahami cinta. Sebelum masuk ke cerita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak tertinggal setiap bagian dari perjalanan Aksa dan Safa. Part 3 yang tidak lagi sama. Malam berikutnya datang dengan cara yang hampir sama. Safa kembali duduk di meja kecil kamarnya. Laptop terbuka. Buku kuliah tersusun rapi di samping gelas teh yang mulai dingin. Di layar ponsel, percakapan terakhir dengan Aksa masih terlihat. Pesan singkat, tidak sepanjang biasanya. Ia sebenarnya ingin memulai cerita lebih dulu, tapi entah kenapa kali ini memilih menunggu. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya ponsel bergetar. Masih bangun? Safa langsung tersenyum kecil. Masih. Lagi ngerjain tugas. Balasan datang cepat. Aku baru selesai diskusi kelompok. Safa menatap layar, lalu mengetik. Capek, lumayan. Lagi-lagi singkat, tidak ada cerita tambahan. Tidak ada foto suasana seperti dulu. Safa mencoba mengisi jeda. Kelompokmu yang kemarin, beberapa detik. Iya, lalu tidak ada lagi. Safa menghela napas pelan. Di sisi lain kota, Aksa duduk di ruang belajar asrama kampus. Laptop terbuka di depannya. Beberapa teman masih bercakap di meja sebelah. Ponselnya menyala pelan di tangan. Seseorang datang dari belakang dan meletakkan buku di samping laptopnya. Masih belum selesai juga? Tanya suara perempuan. Aksa menoleh. Mita berdiri di samping meja, membawa catatan. Aku tinggal revisi sedikit. Mita tersenyum tipis lalu duduk di kursi sebelah. Aku kirim file tadi ya. Aksa mengangguk. Sementara di layar ponselnya, pesan dari Safa belum dibalas beberapa menit. Safa melihat status online Aksa menyala, lalu mati, lalu menyala lagi. Ia tahu Aksa sibuk, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Akhirnya pesan baru masuk. Maaf tadi sambil diskusi. Safa membaca pelan. Gak apa-apa. Aksa mengetik lagi. Besok aku mungkin agak sibuk seharian. Safa terdiam sebentar. Biasanya ia akan bertanya sibuk apa, tapi malam itu ia hanya menjawab, "Oke." Jawaban itu terkirim tanpa tambahan apapun. Beberapa menit berlalu, lalu Aksa mengirim, "Kamu marah?" Safa tersenyum tipis. Kadang seseorang tetap bisa membaca perubahan kecil, meski hanya lewat satu kata. Enggak. Namun setelah pesan itu, justru Safa sendiri tidak tahu apakah jawaban itu sepenuhnya benar. Karena ada sesuatu yang memang belum bisa ia jelaskan. Bukan marah, bukan kecewa. Hanya perasaan aneh saat menyadari hal yang dulu terasa mudah. Kini mulai membutuhkan usaha lebih banyak untuk tetap terasa dekat. Malam semakin larut. Sebelum tidur, Safa membuka media sosial. Di salah satu story kampus Aksa, terlihat foto suasana ruang belajar. Beberapa orang duduk bersama. Laptop terbuka. Kertas berserakan. Dan di sudut foto, Aksa terlihat sedang tertawa kecil. Di sebelahnya ada seseorang yang tidak dikenalnya. Seorang perempuan. Tidak dekat, tidak juga jelas. Hanya cukup untuk membuat Safa menatap layar sedikit lebih lama. Ia tidak bertanya. Tidak juga menutup aplikasi dengan tergesa. Hanya memandang diam. Kadang yang mengganggu bukan apa yang terlihat, tapi karena hati mulai diam-diam membandingkan dengan semua hal yang dulu begitu mudah dibagi. Dan malam itu, Safa mulai sadar, ada sesuatu yang perlahan berubah, meski belum ada satupun yang benar-benar mengakuinya. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir part hari ini. Kalau kamu masih ingin tahu bagaimana jarak mengubah Aksa dan Safa, jangan lupa subscribe dan tunggu part berikutnya.